Halo, sahabat Katolik terkini. Pernahkah kalian membayangkan bagaimana jadinya kalau Paus melakukan perjalanan apostolik tapi bukan ke suatu negara, melainkan ke dunia digital? Ya, bukan ke benua Eropa, Asia, atau Afrika, tapi ke dunia maya, dunia tempat kita semua setiap hari berselancar, membagikan cerita, mencari inspirasi, dan bahkan mencari Tuhan. Hari ini, kita akan mendengar kisah luar biasa dari seorang anak muda Katolik yang punya mimpi besar. Sebuah impian yang bisa mengubah cara kita melihat evangelisasi di zaman digital ini. Namanya Benoit Gelebart. Muda, penuh semangat, dan punya hati yang berkobar untuk mewartakan Injil. Baru-baru ini, Benoit menjadi salah satu dari sekitar 1.000 orang yang berkumpul di Roma dalam sebuah peristiwa yang istimewa, yaitu Jubilee of Missionaries of the Digital World and Catholic Influencers. Bayangkan saja, ribuan pewarta digital Katolik dari berbagai penjuru dunia berkumpul dalam satu tempat. Mereka bukan hanya datang sebagai pengguna media sosial biasa, tapi sebagai misionaris zaman sekarang yang membawa pesan kasih Kristus ke dunia digital. Bersama sahabatnya, yaitu Thibaut Pever, yang tetap berada di Prancis, Benoit mempunyai channel YouTube yang bernama Two Disciples. Hingga saat ini, channel tersebut telah memiliki lebih dari 17.000 pengikut setia. Sebuah komunitas yang haus akan pesan-pesan iman, harapan, dan kasih. Melalui channel tersebut, mereka berbagi refleksi, wawancara, dan banyak inspirasi tentang iman Katolik di zaman modern. Nah, di Roma, Benoit bukan hanya hadir untuk mengikuti acara, tapi juga membawa sebuah ide besar, sebuah impian yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Dan bukan main-main, ide ini berkaitan langsung dengan Paus. Beberapa tahun lalu, Benoit pernah bertemu langsung dengan Paus Fransiskus. Pertemuan yang berkesan dan membekas di hati. Kini ia berharap bisa bertemu lagi dengan Paus sekarang, Paus Leo ke-14. Tapi kali ini bukan hanya untuk berjabat tangan, melainkan untuk menyampaikan sebuah usulan visioner. Apa usulan itu? Benoit punya impian agar Paus suatu saat nanti melakukan perjalanan apostolik melalui internet. Ya, benar, perjalanan apostolik digital. Benoit mengungkapkan bahwa seperti halnya Paus pergi ke Belgia atau Thailand untuk bertemu umat beriman di sana, mereka merasa bahwa sekarang sudah waktunya Paus juga hadir di dunia internet. Sebuah ide yang terdengar unik, bahkan mungkin gila bagi sebagian orang. Tapi jika dipikirkan lebih dalam, ada benarnya juga. Di zaman ini, banyak anak muda, bahkan kita semua lebih sering hidup di dunia digital. Kita belajar, bekerja, berdoa, dan bahkan menjalin relasi lewat media sosial, YouTube, Zoom, dan platform lainnya. Dunia digital bukan lagi hanya pelengkap, melainkan bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Lalu, kalau umat Katolik ada di sana, bukankah gereja juga harus hadir? Benoit menyebut ide ini seperti World Youth Day di internet. Bukan untuk menggantikan pertemuan tatap muka yang begitu penting, tapi sebagai pelengkap, sebagai cara baru untuk menjangkau mereka yang sulit hadir secara fisik. Terutama anak-anak muda yang sehari-harinya melekat dengan dunia maya. Nah, lalu seperti apa bentuk dari perjalanan apostolik digital ini? Benoit membayangkan sebuah rangkaian acara selama 3 hari penuh. Semuanya dilakukan secara online. Seperti halnya saat Paus mengunjungi suatu negara, biasanya beliau bertemu dengan para pemimpin agama, imam, kaum miskin, dan berbagai komunitas lokal. Nah, dalam versi digitalnya, Paus bisa bertemu dengan para misionaris digital, yaitu para kreator konten Katolik dari seluruh dunia yang setiap hari mewartakan iman lewat Instagram, TikTok, YouTube, podcast, dan blog. Dan juga bertemu dengan kaum muda Katolik yang aktif secara online dan ingin mendengar pesan langsung dari Bapa Suci. Selain itu, bertemu dengan korban dari sisi gelap internet, seperti korban pornografi, cyberbullying, atau kecanduan media sosial. Mereka yang membutuhkan pelukan rohani dari gereja. Dan puncaknya, sebuah acara live streaming besar-besaran, di mana Paus bisa menyampaikan pesan pengharapan kepada seluruh dunia, dan bahkan menjawab pertanyaan umat secara langsung. Bayangkan saja, Paus Leo ke-14 muncul di YouTube Live atau Twitch.
menyapa umat dengan hangat dan menjawab pertanyaan secara spontan. Benoit berkata, itu akan menjadi pesan yang luar biasa bagi dunia. Dan benar saja, pesan bahwa gereja tidak tertinggal zaman, bahwa iman Katolik relevan dan hidup di tengah dunia digital, dan bahwa Paus dekat dengan umatnya, bahkan di layar ponsel kita. Impian Benoit ini mungkin terdengar sederhana, tapi sesungguhnya menyimpan kekuatan besar. Ia menunjukkan bahwa pewartaan tak lagi terbatas pada mimbar gereja atau ruang retret. Pewartaan kini bisa hadir di layar HP, di tengah scroll TikTok, atau saat kita nonton YouTube di malam hari. Gereja Katolik telah dan sedang terus bergerak, menjawab kebutuhan zaman, menjangkau yang jauh, dan membuka diri pada dunia yang terus berubah. Benoit kini sedang mencari dukungan di Roma. Ia tahu bahwa mewujudkan ide ini tidak mudah, tapi ia percaya bahwa dunia digital adalah benua baru, benua yang perlu dijangkau, dimengerti, dan diinjili. Karena seperti katanya, dunia digital ini juga perlu dievangelisasi hari ini. Dan gereja harus hadir untuk semua orang. Sahabat Katolik terkini, kita hidup di masa yang unik. Masa di mana teknologi bisa menjadi jembatan atau jurang, tapi kita bisa memilih untuk menjadikannya jembatan kasih. Bagaimana dengan kita sendiri? Sudahkah kita juga mewartakan Injil dalam dunia digital? Mungkin bukan lewat YouTube, tapi mungkin lewat komentar positif, sharing yang membangun, atau sekedar menyalakan lilin doa lewat story Instagram. Semua bisa menjadi bentuk pewartaan. Dan siapa tahu suatu nanti kita semua bisa hadir dalam perjalanan apostolik digital pertama dalam sejarah, bersama Paus, bersama gereja, dan bersama Kristus yang hadir di mana saja. Kalau sahabat Katolik terkini suka konten seperti ini dan ingin terus mengikuti perkembangan dunia gereja Katolik, jangan lupa untuk like, komen, dan tentu saja subscribe channel Katolik terkini. Sampai jumpa di video berikutnya, dan Tuhan memberkati semua.